Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And the honorable person, my lecturer, Mr. Dr. Haji Fauzan MHUMPD, and all of my beloved friends. Firstly, let's thank to God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us mercies and blessing, so we can attend and gather in this good place in good condition and happy situation. Secondly, may peace and salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has moved us from the darkness to the lightness, from the bad era to the good era, from the zigzag way to the straight way, by saying Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Well, I will read one by one the agenda today. The first session is opinion, the second session is introduction, the third session is presentation time, the fourth session is opinion, question and answer session, the fourth session is closing. Well, ladies and gentlemen, before we saw our presentation, let me introduce our team. I'm Nopi Selpiana as moderator and Natulen, Puspita Hunaida as the first presenter, Suhirman as the second presenter. Ladies and gentlemen, the next agenda is presentation session. Puspita Hunaida and Suhirman to present the material. The time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Puspita Hunaida. I'm from A Club. Now I want to tell you about the description of noun and pronoun. Noun pada intinya adalah kata benda, sedangkan pronoun adalah kata ganti benda yang keduanya menunjukkan benda. Namun perbedaannya, jika noun langsung menunjuk pada bendanya, maka pronoun menunjukkan kata benda yang berfungsi sebagai kata ganti. Lebih jelasnya berikut penjelasan dari masing-masing noun dan pronoun. Yang pertama, noun. Noun adalah kata benda. Noun terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu countable noun dan uncountable noun, yang penjelasannya sebagai berikut. Pertama, countable noun. Countable noun adalah benda yang tidak bisa dihitung. Mudahnya hafalkan saja, artinya count yang artinya hitung, able artinya dapat. Jadi countable noun artinya dapat dihitung. Berarti ini meliputi semua benda yang jumlahnya memungkinkan untuk dihitung dengan angka. Contohnya, plate, piring, table, meja, book, buku, eraser, penghapus, dan benda lain yang bisa dihitung. Jika kamu menemukan countable noun, maka kamu dapat menulisnya sebagai singular sentence atau kalimat tunggal, maupun plural sentence, kalimat jamak. Contohnya, the book is contain an excellent treasure. Contoh jamaknya, the books are contain excellent treasures. Uncountable noun. Uncountable noun adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Mudahnya ini adalah kebalikan dari countable noun, atau un yang artinya tidak bisa dihitung dengan angka atau nilai. Contohnya adalah love, cinta, art, seni, knowledge, ilmu pengetahuan, water, air, dan sejenisnya. Karena tidak dapat dihitung, maka kalimat dengan uncountable noun tidak bisa memiliki bentuk jamak. Artinya kalimatnya akan selalu berbentuk sama dan diasumsikan sebagai tunggal atau singular sentence. Contohnya, my love is wonderful. Your knowledge is very useful. Next one is pronoun. Pronoun adalah kata ganti yang berfungsi sebagai pengganti kata benda. Jadi kalimat pronoun muncul ketika kamu tidak langsung menunjuk benda, melainkan menggunakan kata ganti. Pronoun atau kata ganti benda memiliki banyak macam, meliputi A. Personal pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti personal untuk menyebutkan orang sebagai subjek atau objek. Personal pronoun digunakan untuk menyebutkan orang sebagai subjek, berbeda dengan menyebut orang sebagai objek. Karena itu kamu harus menghafalkannya. B. Possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan konsep kepemilikan, seperti misalnya my book, mine, milikku, your fingers, jarimu. C. Demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun adalah kata ganti untuk menunjuk suatu benda berdasarkan letak atau jaraknya. Seperti untuk bentuk tunggal, that and this, dan untuk bentuk jamak, those and these. Contohnya,
This is his bag with green color and that one with blue color. D. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti yang berdasarkan pada posisi subjek atau objek yang terfokus pada aktivitas subjek tersebut. Contohnya, herself, yourself, myself, and themselves. Contoh kalimatnya adalah she was doing all of this work by herself. D. Indefinite pronoun. Indefinite pronoun adalah kata ganti orang atau benda yang tidak menunjuk pada benda atau orang, khususnya bersifat umum atau bersifat random. Contohnya, somebody, anybody, someone, and none. C. Interrogative pronoun. Interrogative pronoun adalah kata ganti yang berfungsi sebagai bentuk kata tanya yang sifatnya menggantikan kata benda orang. Contohnya, whom, who, whose, which, and what. E. Relative pronoun. Relative pronoun adalah kata ganti yang sifatnya sebagai kata sambung yang maknanya adalah sesuatu yang. Contohnya, can you tell me what I do for you? Dapatkah kamu katakan apa yang dapat kulakukan untukmu? And the next material that will be explained by my friends. Okay, thanks for the time given by the moderator. Before that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Syirman. Here, I will present material about nouns, pronouns, and okay, the first. Yang pertama adalah nouns. Apa sih pengertian nouns? Adalah kata benda. Segala sesuatu yang kita lihat atau dapat kita bicarakan dan yang menunjukkan orang, benda, tempat, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Contohnya, pens, Desember, Sunday, Yogyakarta, reading, kucing, dan lain-lain. Adalah sebuah kalimat nouns dapat digunakan sebagai subjek kalimat, objek dari kata kerja, dan juga objek preposisi atau kata depan. Pada pengertian noun tadi terdapat yang namanya countable nouns. Apa sih itu countable nouns? Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung. Dan lawan dari countable noun yaitu benda yang tidak dapat dihitung. Termasuk dalam countable noun antara lain yaitu nama orang, hewan, ukuran, tempat, dan segala sesuatu yang dapat dilihat dan dihitung. Contohnya cat, books, and pen. Countable noun dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu singular nouns adalah kata benda yang bentuknya tunggal, mango, pensil, knife. Yang kedua, plural noun, benda yang bentuknya jamak. Contohnya book, sister, pensil, dan lain-lain. Untuk membentuk kata benda A, kata benda dalam bentuk singular jika menjadi plural yaitu dengan menambahkan s atau es pada kata benda singular. Pena, dan menjadi plural pens. Dog, dan pluralnya dogs. Berakhiran huruf s, maka di belakang kata benda itu ditambahkan huruf es. Contohnya singularnya tomato, pluralnya tomatoes, pluralnya box. Yang C, apabila kata benda berakhiran huruf o yang didahului oleh huruf mati, maka bentuk pluralnya ditambah es. Buffalo, buffaloes. Negro, negro. Lawan dari countable nouns yaitu uncountable nouns. Uncountable nouns adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Antara lain contohnya berbagai macam kata benda abstrak, contohnya beauty, knowledge, dan lain-lain. Bahan atau zat yang memiliki bagian sangat kecil, rice, sugar. Cairan yang dapat berubah bentuk tergantung dari isinya, water, coffee, milk, dan lain-lain. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan pengertian noun. Sekarang pronouns. Pengertian pronouns adalah yaitu kata ganti, merujuk atau menggantikan kata benda nouns, orang dan hal atau benda jamak.
yang telah disebut pada kalimat sebelumnya. Contohnya, my parents are serious about health. They say that beef is not good for me. My parents diganti dengan they. Tidak semua pronoun harus ada antecedent. Contohnya, everyone here earn over $1,000 a year. Dalam hal ini, pronoun everyone tidak menggunakan antecedent. Baiklah, jenis-jenis pronoun. Jenis-jenis dari pronoun adalah sebagai berikut. 1. Personal pronouns, kata ganti diri. Personal pronouns terdiri dari 4 bentuk, yaitu personal pronoun sebagai subjek, sebagai objek, possessive, kepunyaan, dan nominative possessive, kepunyaan nominative. Contohnya, Mr. Bambang is an English teacher. He teaches his students well. They love him very much. Kita berlanjut ke jenis yang interrogative pronouns. Interrogative pronouns adalah yang mempertanyakan orang atau benda antara lain. Whom, whose, why, which. Contohnya, who did you call? What did you order? Why did you sell your car? Kita lanjut ke jenis yang keenam, Yaitu indefinite pronoun adalah kata benda atau kata ganti yang mengacu pada tentu seperti somebody, seorang, something, anything, everyone, and everything. Okay, maybe that's the explanation of noun and pronouns material from me. Then I will submit it to my friend for the adjective material. Cairan yang dapat berubah bentuk tergantung dari isinya, water, coffee, milk, dan lain-lain. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan pengertian noun. Sekarang Pronouns. Pengertian pronouns adalah yaitu kata ganti, merujuk atau menggantikan kata benda nouns. orang dan hal atau benda jamak yang telah disebut pada kalimat sebelumnya. Contohnya, my parents are serious about health. They say that beef is not good for me. My parents diganti dengan they. Tidak semua pronoun harus ada antecedent. Contohnya, everyone here earn over $1,000 a year. Dalam hal ini, pronoun everyone tidak menggunakan antecedent. Baiklah, jenis-jenis pronoun. Jenis-jenis dari pronoun adalah sebagai berikut. 1. Personal pronouns, kata ganti diri. Personal pronouns terdiri dari 4 bentuk, yaitu personal pronoun sebagai subjek, sebagai objek, possessive, kepunyaan, dan nominative possessive, kepunyaan nominative. Contohnya, Mr. Bambang is an English teacher. He teaches his students well. They love him very much. Kita berlanjut ke jenis yang interrogative pronouns. Interrogative pronouns adalah yang mempertanyakan orang atau benda antara lain. Whom, whose, why, which. Contohnya, who did you call? What did you order? Why did you sell your car? Kita lanjut ke jenis yang keenam, Yaitu indefinite pronoun adalah kata benda atau kata ganti yang mengacu pada tentu seperti somebody, seorang, something, anything, everyone, and everything. Okay, maybe that's the explanation of noun and pronouns material from me. Then I will submit it to my friend for the adjective material. Okay, thank you for all the presentation. Well, ladies and gentlemen, now you are come opinion, question and answer session. Please write your question in the comment. Thank you.